kasih-Mu melimpah, haleluya, di hidupku, amin, haleluya. Bapa, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Bapa, haleluya, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Ayat 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, Tuhan sediakan segala-galanya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungannya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi,
Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan mata kami membaca firman-Mu Tuhan. Kuduskan segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Biar firman-Mu ku taruh di dalam hatiku. Firman-Mu sumber kebenaran akan menuntun hidupku sampai aku masuk di dalam kerajaan surga. Ampunilah Bapa semua dosaku, ampunilah kelalaianku, ampuni semua kejahatanku, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Bapa. Sucikanlah hatiku, perbaruilah selalu hatiku oleh Rohul Kudus dan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Bapa. Izinkan sebentar kami hamba-Mu, anak-anak-Mu untuk baca firman-Mu. Layakkan kami yang orang berdosa, supaya hidup kami layak berkenan kepada Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersyukur kepada cinta kasih Tuhan yang dahsyat. Kasih-Nya sempurna saudara. Tuhan senantiasa pelihara saya Pastor Yakob Rahmat bersama keluarga, tidak pernah kekurangan sedikit pun. Senantiasa di dalam keadaan sehat rohani, sehat jasmani, di dalam pemeliharaan. Bukti nyata bahwa Bapa kita sangat baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Jangan pernah bosan. Rasanya saya mau selalu doa 24 jam rasanya saudara. Ya, tidak mau berhenti karena firman Tuhan katakan, datanglah kerajaan-Mu. Jadi membangun kerajaan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu yang kehendaki Tuhan. Ada kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita oleh Rohul Kudus. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kita. Kasih-Nya Tuhan, rahmat Tuhan tak pernah habis, kata Tuhan. Kata janji Tuhan dalam pengkhotbah ya. Ratapan itu pasal 3. Ratapan pasal 3 katakan, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, besar pertolongan Tuhan. Dan tadi saya bacakan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia muliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala kebutuhan keperluan kita Tuhan tahu persis. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Efesus. Puji Tuhan. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Senantiasa kita membangun akrab ya, erat dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu,
Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semuanya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Ayat 16 terakhir. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan didengar untuk Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Ini kata-kata iman, saudara. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena sumber segala berkat, sumber segala damai sejahtera, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber keselamatan itu datang dari Yesus Kristus. Terbukti nyata, Bapak Ibu Saudara saya baca firman Tuhan, kita berdoa sama Tuhan tiap hari, pagi malam. Buktinya nyata, kita selalu sehat. Ini bukti Yesus kita hidup, Yesus kita dahsyat dan ajaib. Saya senantiasa sehat bersama keluarga, termasuk Bapak Ibu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bukan berarti kita minta COVID, tapi dalam nama Yesus kita di dalam perlindungan Tuhan. Kita dibentengi seperti pada waktu terjadi tula-tula di Mesir, ya. Tetapi ada tanah Gosyen, dilindungi sama Tuhan, terhindar dari segala tulah. Karena apa? Ada Tuhan di tengah-tengah. Ini pentingnya, saudara. Makanya saya katakan kemarin dalam firman Tuhan tadi pagi juga, saudara. Supaya apa? Supaya kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Karena Dia gunung batu kita. Dia sentral sumber keselamatan kita, sumber segala-galanya. Karena tertulis, saudara, di dalam Keluaran pasal 8, saya katakan tadi, waktu terjadi tulah di Mesir, tapi khusus di tanah Gosyen tidak terjadi. Saya mau ingatkan lagi, saudara. Saya mau baca. Keluaran pasal 8 ayat 22 dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana kau mengetahui aku Tuhan ada di negeri ini. Amin. Tuhan kecualikan kita dari pandemi COVID-19 Omikron. Tuhan lindungi kita. Sama karena saya katakan kemarin dalam firman Tuhan, dalam Yeremia 33:6, bahwa kesehatan, kesembuhan pada waktu Daud, ada kerinduan, ada aman di negerinya. Terhindar dari segala peperangan, terhindar dari segala penyakit karena sumber keamanan. Saya bacakan dalam Yeremia 33:6, itu datang dari Tuhan. Kesembuhan, kesehatan, semua sumber keselamatan bersumber datang dari Tuhan. Karena Yesus Bapa kita baik. Oleh karena itu kita pujikan tadi, Bapa Engkau sungguh baik. Karena Dia ternyata pelihara hidup kita. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin kacau nanti, saudara. Peristiwa peperangan Ukraina dan Rusia itu kalau kita lihat ya, ngeri saya kalau terjadi peperangan. Repot, saudara. Itu negara besar itu. Di balik Rusia ada China. Dan Rusia itu negara besar itu. Negara superpower juga tuh bersama Amerika. Tapi kalau sampai perang, berarti membuat kita hari takut, cemas, mau berlindung sama siapa? Kalau bukan pada Tuhan Yesus. Maka kita minta sama Tuhan, supaya kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Yaitu dengan syarat, saudara. Kita mau harus punya karakter Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua ya. Kita mau setia, komit. Kita mencinta Tuhan, kita menjadi pelaku firman.
Dan kalau kita menjadi pelaku firman, ini firman ngajar kepada kita. Efesus 4 ayat 2. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu, bukan saling mengkhianati. Bukan saling membenci, bukan saling mendendam dengki, benci tidak habis-habisnya. Saudara, kalau sudah benci dendam dengki, tidak bisa masuk surga. So, jelas itu sudah. Di surga tidak boleh ada dendam dengki. Kok sudah simpan dendam dengki? Nggak boleh. Harus berbuat baik, harus sabar di situ. Harus ada lemah lembut, ada sabar. Saya sendiri harus belajar rendah hati. Sekarang nggak mau marah-marah lagi, saudara. Belajar rendah hati. Semarah sesaat, karena mungkin memberi bentuk nasihat. Tapi setelah itu nggak ada dendam dengki, nggak ada, saudara. Kepada Bapak Yesus, nggak ada dendam dengki di hati saya. Saya punya kasih karunia, tidak selalu harus belajar sabar. Dendam dengki tidak ada, yang harus adalah kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ini karakter Kristus, supaya tujuan kita masuk ke surga. Kalau mau ke surga, hati kita harus bersih, harus punya sifat kasih seperti sifat Tuhan Yesus, dan harus rendah hati sifat Tuhan Yesus, dan memiliki karakter Kristus. Yang pertama di sini, memiliki karakter Kristus. Dan langkah kedua, kita harus dewasa, saudara. Tujuannya karakter Kristus supaya kita makin naik dewasa, dia seperti ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Tentang benar tentang Yesus. Yesus punya sifat kasih, Yesus sabar, Yesus rendah hati. Maka kita didasari karakter Kristus, baru kita menjadi dewasa. Kalau dasar kita nggak kuat, nggak bisa, saudara. Rumah dibangun karena fondasinya kuat, baru bisa dibangun. Jadi kita harus memiliki sifat dasar, sifat ilahi yang harus dimiliki dari saat ini sampai kita ketemu Yesus. Tapi kalau saat ini kita masih punya sifat dendam, dengki, tidak sabaran, suka tersinggung, suka marah, dendam, dengki, berarti masih sifat lama itu tidak laku di surga, saudara. Ini firman Tuhan. Tapi kita firman Tuhan mengajar kita, yang pertama, memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Dan kedua, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Kepenuhan Kristus seperti tadi dikata. Ini firman Tuhan. Kepenuhan Kristus, coba ini. Kedewasaan penuh dalam tingkat pertemuan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus berkuasa dalam hidup kita. Maka kita bisa dewasa. Dan yang ketiga, berpegang teguh kepada kebenaran dan kasih. Seperti di ayat 15. Coba di ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Kristus jadikan sebagai kepala. Sudah saya katakan berulang-ulang. Tahun 2022, dalam seluruh aspek hidup kita, jadikan Kristus sebagai kepala dalam hidup kita. Kalau sebagai kepala, mari kita memiliki karakter Kristus. Dan kedua, mari kita berjuang untuk hidup semakin dewasa, pandang kepada Kristus. Dan ketiga, kita berpegang teguh kepada kebenaran dan kasih. Karena sentralnya Tuhan Yesus. Yesus sebagai kepala. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan sangat baik. Sesuai dengan pujian ini. Engkau Bapakku sangat baik. Kapan kita bisa membalas cinta Tuhan? Enggak bisa, sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya. Tapi yang bisa kita kerjakan, mari kita mau hidup serupa dengan Kristus. Dan kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ku naikkan syukurku. Amin, haleluya. Buat hari yang kau beri. Amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukur. Terima kasih kepada Tuhan buat hari yang kau beri. Amin. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu Yesus
di dalam seluruh sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setiamu Tuhan Yesus di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat beristirahat, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Ingat, jadikan Yesus sebagai kepala sentral dalam hidup kita. Dan firman Tuhan mengajar kita 3 poin. Miliki karakter Kristus. Dan kedua, kita dewasa penuh. Ada kepenuhan Kristus. Dan ketiga, berpegang teguh kepada kebenaran dan kasih. Sentralnya Tuhan Yesus, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.